Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 5B ya. Rahimakumullah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita akan mereview ulang materi KD 3.5 tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani ya. Jadi 3 pertemuan terakhir terkait KD 3.5 akan kita review ulang untuk pekan depan ulangan harian KD 3.5. Nah, ingat ya, ini merupakan penta konsep KD 3.5 kemarin ya. Jadi adalah meliputi daya tahan jantung dan latihan peningkatan daya tahan jantung. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Ingat ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, ya. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani ada banyak ya, ada kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, daya tahan, keseimbangan, reaksi dan koordinasi, ketepatan ya. Jadi itu semua adalah termasuk kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani itu ada banyak macamnya ya. Nah, kemudian yang pertama adalah daya tahan jantung ya. Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dan dalam jangka waktu yang lama ya. Itu adalah daya tahan jantung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung antara lain apa saja? Ada umur atau usia, jenis kelamin, keturunan, dan latihan aktivitas fisik atau aktivitas fisik ya. Tentu umur yang dewasa ya, antara umur belasan tahun sampai umur 30 tentu lebih baik dari umur 50 tahun seperti ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki sama perempuan pasti lebih baik, biasanya lebih baik, bukan pasti ya, tapi biasanya lebih baik laki-laki. Kemudian keturunan ya, jadi dia itu dari keturunan apa, apakah dulunya keturunan atlet ya. Biasanya kalau orang dari keturunan atlet itu lebih baik. Kemudian latihan. Nah, di antara faktor yang mempengaruhi daya tahan adalah aktivitas fisik ya. Latihan ya. Jadi daya tahan jantung itu bisa didapatkan dengan latihan. Nah, di antara manfaat daya tahan jantung yang baik ya, antara lain mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah, menjaga tekanan darah tetap normal, mengatur kadar lemak dalam darah, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama ya, mengurangi resiko jantung koroner ya. Itu merupakan daya tahan jantung. Kemudian yang B adalah latihannya, latihan peningkatan daya tahan jantung ya. Di antara faktor tadi kan yang mempengaruhi adalah latihan kan. Nah, umur, jenis kelamin, keturunan ya. Itu jika kita normal semua, maka yang perlu kita lakukan adalah latihan ya. Latihan adalah proses yang dilakukan oleh individu secara sistematis dan berulang-ulang dengan beban yang semakin bertambah dengan tujuan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik ya. Namanya latihan itu mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik. Namun diingat ketika latihan itu harus sistematis, harus terukur ya. Kemudian berulang-ulang, jangan hanya sekali-sekali itu ya. Nah, di dalam latihan peningkatan daya tahan jantung dan paru itu di kelas 5 ini ada 5 ya. Ada lari memindahkan bola, lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, dan permainan reaksi. Nah, ini merupakan latihan memindahkan bola ya, seperti yang kemarin. Kemudian ada lompat tali atau skipping yang mempunyai manfaat selain meningkatkan daya tahan juga untuk membentuk otot tubuh, melatih koordinasi, dan meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, kemudian ada lari mengelilingi lapangan ya, dengan jogging ya. Selain untuk meningkatkan daya tahan jantung juga untuk memperkuat otot-otot kaki. Kemudian ada permainan reaksi ya. Permainan reaksi diantaranya latihan lari halang rintang ya. Kemudian latihan yang terakhir adalah latihan interval atau interval training ya.
Interval training adalah sistem latihan yang diselingi interval berupa masa istirahat ya. Kemudian faktor-faktor latihan interval antara lain lama latihan ya, berapa lama, beban latihannya, kemudian repetisi atau pengulangan latihan, kemudian masa istirahat ya. Seperti yang Ustadz contohkan lagi, ini Ustadz kasih contoh yang berbeda ya sama seperti kemarin. Misalkan kalian mulai dari pos A, lari di tempat 1 menit ya. Kemudian istirahat 30 detik, pindah ke pos B, duduk dan berdiri lompat 8 kali, istirahat lagi ya. Istirahat ini namanya yang poin 4 ya, masa istirahat. Kemudian setelah 30 detik pindah lagi ke pos C. Setelah melakukan pos C, istirahat 30 detik, pindah lagi ke pos D dan istirahat misalkan 2 menit. Nah, kemudian lakukan lagi. Nah, pengulangan latihan ini disebut repetisi ya. Kalau masa istirahat tadi interval ya. Interval itu namanya ya itu istirahat, melakukan lagi istirahat, melakukan lagi, itu namanya interval. Ya, kemudian lama latihan ya ini berapa menit latihannya, misalnya 1 menit atau 2 menit atau 30 detik dan lain-lainnya. Beban latihan itu dengan cara apa ya? Ditambah ya pengulangannya, dikurangi masa istirahatnya. Nah, itu namanya beban latihan, menambah beban latihan. Jika kita ingin menambah beban latihan, yaitu dengan cara tadi, memperlama waktu latihan dan mengurangi masa istirahat. Nah, itu namanya intensitas latihan. Dan perlu diingat ya dan dicatat bahwa pekan depan UH KD 3.5 ini ya. Demikian dari Ustaz Afif. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Wassalam. Hari ini tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.